Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, kembali saya menyapa Bapak Ibu Saudara semua di pagi hari yang indah ini melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini yang hendak kita renungkan bersama terambil di dalam surat Roma pasal 9 ayat yang ke-20. Dalam terjemahan baru yang kedua berbunyi demikian: Siapakah engkau hai manusia, maka kamu berbantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kepada kita semua untuk merenungkan tentang kedalaman dan kebijaksanaan Allah serta keterbatasan manusia. Firman Tuhan pada pagi hari ini menunjukkan bahwa sebagai manusia kita tidak memiliki hak untuk membantah atau mempertanyakan Allah atas apapun yang Dia perbuat dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, Allah adalah Sang Pencipta yang Maha Kuasa dan Maha Tahu. Dia telah membentuk kita dengan rencananya sendiri yang jauh melebihi pemahaman dan persepsi kita sebagai manusia. Terkadang dalam kehidupan kita mungkin mengalami kesulitan atau menghadapi situasi yang sulit dipahami. Namun dalam segala hal, kita dipanggil untuk mengakui kedaulatan dan kebijaksanaan Allah. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dan yang diberkati oleh Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini juga mengajarkan tentang pentingnya kesederhanaan dan ketundukan dalam hidup kita. Alih-alih menantang atau mempertanyakan rencana Allah, kita dipanggil untuk percaya dan tunduk kepadanya. Ketika kita menerima bahwa kita adalah ciptaan Allah yang terkasih, kita dapat menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang sesungguhnya dalam hidup kita. Meskipun terkadang kita tidak memahami sepenuhnya apa yang menjadi rencana Allah bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui teks firman Tuhan pada pagi hari ini, apa yang bisa kita renungkan bersama-sama yang menjadi pelajaran penting dalam hidup kita? Yang pertama adalah tentang kedaulatan Allah. Bapak Ibu Saudara yang diberkatin Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita semua di pagi hari ini tentang kedaulatan absolut Allah atas hidup dan ciptaannya. Sebagai manusia kita cenderung ingin mengontrol hidup kita sendiri, tetapi kita diingatkan bahwa Allah adalah yang Maha Kuasa dan bahwa kita sebagai manusia tidak memiliki hak untuk membantahnya. Yang kedua yang perlu kita renungkan adalah keterbatasan manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini menunjukkan keterbatasan manusia dalam memahami rencana dan maksud Allah. Sebagaimana yang disebutkan, dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Ini mengajarkan kepada kita semua di pagi hari ini untuk merendahkan diri di hadapan Allah, mengakui bahwa pemikiran dan cara Allah beroperasi jauh melampaui pemahaman kita yang terbatas ini. Hal yang ketiga yang perlu kita renungkan adalah ketidakberdayaan dalam membantah. Para sahabat motivasi pagi yang dikasihi Tuhan, ketika kita merenungkan pertanyaan retoris dalam ayat ini, kita disadarkan akan ketidakberdayaan kita untuk menggugat Allah atau mempertanyakan tindakannya. Ini adalah pengingat yang penting bahwa kita sebagai manusia harus belajar menerima kehendak Allah, meskipun terkadang hal itu tidak sepenuhnya dimengerti oleh akal dan perasaan kita. Hal yang keempat yang perlu kita renungkan di pagi hari ini adalah penghormatan kepada Sang Pencipta.
Saudara-saudara yang diberkatin Tuhan, renungan firman Tuhan pagi hari ini membawa kita kepada penghormatan yang seharusnya kita miliki terhadap Allah sebagai Sang Pencipta. Menghormatinya berarti mengakui kedaulatan dan kebijaksanaannya dalam hidup kita. Bahkan ketika kita tidak memahami alasan di balik segala sesuatu yang terjadi. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan, dengan merenungkan bagian firman Tuhan ini, kita kembali diingatkan untuk menempatkan kepercayaan dan harapan kita sepenuhnya kepada Allah yang tahu apa yang terbaik bagi kita, meskipun terkadang kita tidak bisa memahaminya. Kita diajak untuk melepaskan ego dan kemauan kita sendiri dan menggantikannya dengan ketundukan dan kepercayaan kepada kebijaksanaan dan kedaulatan Allah. Karena itu, melalui renungan ini, kita diajak untuk menempatkan diri kita dalam perspektif yang lebih besar dari Allah yang Maha Kuasa, dan untuk menyerahkan segala sesuatu kepadanya dengan penuh kepercayaan dan ketaatan. Ini adalah panggilan untuk hidup dalam ketundukan dan penghormatan kepada Allah Sang Pencipta yang bijaksana lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu yang diberkatin Tuhan, kembali kita bersyukur di pagi hari ini karena firman Tuhan boleh sampai kepada kita. Oleh sebab itu, biarlah firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini menggugah kita, memotivasi kita untuk mengakui keterbatasan, ketidakberdayaan kita di hadapan Tuhan. Dan mari kita menghargai, menghormati apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Yakin dan percaya bahwa segala yang Allah rencanakan dalam kehidupan Bapak Ibu adalah yang terbaik, dan itu semua untuk kebaikan kita. Oleh sebab itu, mari kita jalani seluruh kehidupan kita di pagi hari ini dengan penuh sukacita, tetap semangat, tetap mengandalkan Tuhan, taat dan percaya bahwa apa yang Tuhan lakukan, Tuhan izinkan dalam kehidupan kita sepanjang hari, itulah yang terbaik dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Saudara semua. Shalom, haleluya, amin.